Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin membahas materi tentang ekonomi makro atau makroekonomik. Apa sih itu yang dimaksud dengan ekonomi makro? Ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro atau makroekonomik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Ilmu ekonomi makro mempelajari aktivitas semua atau total individu atau konsumen, perusahaan atau produsen, dan semua pasar dalam ekonomi atau negara tertentu, termasuk aktivitas ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Dan ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Lalu selanjutnya, ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran dan Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami, atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lughawi supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberi pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan atau al-nudrat dalam upaya mencegah problematika ekonomi manusia. Lalu selanjutnya ada tujuan ekonomi makro. Nah, tujuan ekonomi makro yang pertama yaitu ada menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pertama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada meningkatkan pendapatan nasional. Tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya peningkatan pula dalam kegiatan produksi suatu negara, dan hal tersebut tentunya berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan per kapita negara tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada menstabilkan keadaan perekonomian. Tujuan ekonomi makro adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Dapat dikatakan stabil adalah ketika ekonomi suatu negara bisa mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran dan permintaan persediaan barang. Kestabilan ekonomi ini penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi negara di mata pelaku ekonomi dari negara lainnya. Selanjutnya yang keempat itu ada meratakan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang merata bisa dikatakan sebagai impian semua negara. Sebab ketika distribusi pendapatan ini merata, maka kemakmuran masyarakat juga akan tercapai. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir di mana ada mengendalikan inflasi. Tujuan terakhir dari analisis ekonomi makro adalah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan menekankan harga yang berlaku semaksimal mungkin lewat beberapa kebijakan seperti kas ratio politik pasar terbuka hingga politik diskonto. Selanjutnya yaitu ada topik yang dibahas dalam ekonomi makro. Nah, topik-topik yang dibahas dalam ekonomi makro yaitu ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendapatan nasional, pengangguran, pembangunan ekonomi, neraca perdagangan, dan kurs, dan sebagainya. Nah, penjelasan dari topik yang dibahas dalam ekonomi makro tadi yaitu yang pertama ada inflasi.
Nah, inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Nah, selanjutnya yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Selanjutnya yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berikutnya yaitu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Data pendapatan nasional yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang ekonomi masa depan negara tersebut. Lalu ada pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Lalu selanjutnya yaitu ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor disebut sebagai surplus perdagangan. Nah, ketika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor maka disebut defisit perdagangan. Nah, yang terakhir itu ada kurs. Nah, di mana kurs adalah harga atau nilai tukar valuta atau mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dan menurut ahli ekonomi Fabozzi dan Franco, kurs adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit dengan mata uang lain atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Selanjutnya yaitu ada bentuk kebijakan ekonomi makro. Nah, seperti yang disebut tadi, praktik ekonomi makro dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Beberapa kebijakan dalam ekonomi makro adalah sebagai berikut. Ada kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Kebijakan pertama dari ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Kebijakan moneter mencakup tentang langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, mulai dari mempengaruhi penawaran atau peredaran uang di masyarakat hingga mengubah tingkat bunga pada periode tertentu. Singkatnya, kebijakan moneter ditujukan untuk mengukur banyaknya dana yang dikeluarkan bank sentral di suatu negara. Sebab perputaran uang dalam bank sentral berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat inflasi. Oleh sebab itu, peran kebijakan moneter dalam ekonomi makro adalah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi negara. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal. Dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah guna mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional,
dan sebagainya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang ekonomi makro, dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Dan kami harap kepada yang menonton dapat menambah wawasan tentang ekonomi makro. Serta bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.